Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Ta'ala telah menurunkan satu surat khusus, surat Yusuf, untuk menerangkan tentang kisahnya, agar manusia mengambil pelajaran dari hikmah, nasihat, dan adab yang bijaksana dari kisah tersebut. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan kami sesungguhnya, kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Surah Yusuf ayat 3. Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 anak laki-laki. Pada merekalah anak keturunan Bani Israel bernasab. Di antara kedua belas anak laki-laki tersebut yang paling mulia adalah Yusuf alaihissalam. Sebagian ulama berkata bahwa dari kedua belas anak tersebut, hanya Yusuf alaihissalam yang diangkat menjadi nabi. Hal tersebut memang tampak dari zahir perkataan dan perbuatan mereka dalam kisah ini. Dalil bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dikhususkan dengan kenabian dibanding saudara-saudaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Dia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Riwayat Bukhari nomor 3202. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam berawal dari mimpi yang dialaminya ketika dia masih kecil sebelum masa usia balik. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Surah Yusuf ayat 4. Para ahli tafsir berkata bahwa 11 bintang adalah isyarat jumlah saudaranya, sedangkan matahari dan bulan adalah kedua ibu bapaknya. Mereka semua bersujud kepadanya. Mimpi tersebut membuatnya terbangun dan tersentak kaget. Setelah bangun, dia segera memberitahu bapaknya tentang mimpi tersebut. Sang bapak segera menyadari bahwa anaknya ini akan mendapat kedudukan mulia di dunia dan akhirat. Karena kedua ibu bapak dan saudara-saudaranya tunduk kepadanya, lalu dia memerintahkan sang anak untuk menyimpan berita tersebut dan tidak diceritakan kepada keluarganya agar mereka tidak dengki dan mencari tipu daya untuk mencelakakannya. Kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam juga dinyatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang siapa yang paling mulia. Beliau menjawab, Yusuf, anak Nabi Allah Yakub, anak Nabi Allah Ishak, anak Khailullah Ibrahim. Riwayat Darmini nomor 223. Kedengkian saudara Nabi Yusuf dan rencana makar. Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara kandungnya Bunyamin mendapat perhatian lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Hal ini menyebabkan lahirnya kedengkian di dalam hati saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang lainnya yang berbeda ibu. Padahal mereka adalah orang-orang yang kuat. Seharusnya mereka lebih dicintai dari Yusuf dan saudaranya. Yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Surat Yusuf ayat 8. Kemudian mereka bermusyawarah untuk membunuh atau menyingkirkan Yusuf ketika tak kembali lagi agar tidak ada lagi anak-anak yang akan dicintai selain mereka. Setelah itu rencananya mereka akan bertaubat. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal supaya perhatian ayahmu bertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Surah Yusuf ayat 9. Ketika mereka akan menyepakati hal tersebut, ada salah seorang di antara mereka yang mengusulkan bahwa kalau hal itu harus mereka lakukan,
maka jangan dengan membunuhnya, tetapi cukup membuangnya di sebuah sumur dengan harapan akan dipungut oleh orang pengendara yang lewat. Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musyafir jika kamu hendak berbuat." Surah Yusuf ayat 10. Lalu mereka bersama-sama menghadap sang bapa untuk memohon kepadanya, mengizinkan Yusuf alaihissalam ikut bersama mereka mengembala. Mereka ingin kali ini Yusuf mengembala dan bermain dengan gembira bersama mereka. Dengan perasaan khawatir, sang bapak menjawab, "Berat bagiku untuk berpisah dengannya walau sesaat. Apalagi aku juga mengkhawatirkan ketika kalian asik bermain. Tiba-tiba ada serigala yang menerkamnya. Dia tidak dapat menghindar, dan kalian tidak menyadarinya." Yakub berkata, "Sesungguhnya bepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya." Surat Yusuf ayat 13. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkilah bahwa kalau hal itu terjadi padahal mereka adalah sekelompok orang yang kuat, pastilah mereka orang yang merugi. Mereka berkata, "Jika dia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi." Surah Yusuf ayat 14. Mereka terus mendesak sang bapa untuk mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka. Akhirnya sang bapa tidak dapat menahan keinginan mereka. Maka pergilah Yusuf ikut mengembala bersama saudara-saudaranya. Di tengah perjalanan, setelah mereka telah hilang dari penglihatan bapaknya, mereka mulai mencaci maki Nabi Yusuf. Lalu sesuai kesepakatan, Yusuf mereka lemparkan ke dasar sebuah sumur. Di dalam sumur tersebut ada sebuah batu yang biasa dijadikan tempat berpijak bagi orang yang turun untuk memenuhi air di sebuah wadah apabila air sedang sedikit. Saat itu Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam bahwa akan ada jalan keluar dari apa yang sedang ia alami. Bahkan mereka akan menceritakan apa yang mereka lakukan tanpa mereka sadari. Maka tak kala mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, lalu mereka memasukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami mewahyukan kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi." Surah Yusuf ayat 15. Setelah membuang Yusuf, lalu mereka pulang dan menorehkan darah di baju milik Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah tiba, mereka menemui bapaknya di sore hari sambil menangisi saudara mereka Yusuf. Karena itu sebagian salaf berkata, "Jangan percaya dengan tangisan orang zalim. Betapa banyak orang zalim menangis." Lalu mereka menyampaikan kejadian tersebut dengan dusta. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka sedang asik berlomba bersama-sama, Yusuf mereka tinggalkan di tempat barang mereka. Tiba-tiba datang serigala yang menerkamnya. Lalu mereka sudah merasa bahwa bapaknya tidak akan mempercayai apa yang mereka sampaikan. Maka untuk meyakinkan mereka menyodorkan baju yang berlumuran darah. Darah tersebut sebenarnya mereka dapatkan dari seekor binatang yang mereka sembelih. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Surat Yusuf ayat 16-17. Namun kedustaan mereka tidak dapat ditutupi. Diriwayatkan bahwa baju yang mereka lumuri darah tersebut lupa mereka sobek untuk menunjukkan rekaman serigala. Sang bapak sebenarnya sudah mencium gelagat kebohongan mereka, apalagi dia memahami kedengkian dan permusuhan mereka terhadap Yusuf alaihissalam. Karena kecintaannya terhadapnya dan karena tanda-tanda kemuliaan dan kenabian yang terdapat padanya sejak masih kecil. Allah berfirman,
Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandangnya baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Surat Yusuf ayat 18. Nasib Nabi Yusuf alaihissalam setelah dibuang. Beralih kembali kepada Nabi Yusuf alaihissalam setelah dilempar ke dasar sumur, ia duduk menanti pertolongan Allah. Tidak lama kemudian ada sejumlah musafir yang singgah di dekat tempat tersebut, yaitu para pedagang dari negeri Syam yang hendak menuju negeri Mesir. Kemudian para musafir itu mengutus salah seorang untuk mengambil air. Ketika orang tersebut menurunkan timbanya untuk mengambil air, lalu mengangkatnya, ternyata ada seorang anak sedang bergayut dengan timba tersebut. Spontan orang itu kaget bercampur rasa gembira. Kemudian mereka ingin menjadikan anak tersebut seolah-olah bagian dari barang dagangan yang akan mereka perjualbelikan. Setibanya di Mesir, mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Ada yang mengatakan bahwa harganya adalah 20 dinar. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Surah Yusuf ayat 20. Pembelinya adalah seorang menteri dari kerajaan Mesir yang kala itu diserahi mengatur perbendaharaan kerajaan. Namanya adalah Idfir bin Ruhaib. Sedangkan istrinya bernama Ra'il bin Ra'ail, dijuluki Zulaikha. Ibnu Mas'ud berkata, orang yang firasatnya paling tepat ada tiga. Pertama, Al-Aziz, pejabat yang menjadi bapak angkat Nabi Yusuf. Ketika ia berkata kepada istrinya, rawatlah dia dengan baik. Semoga anak tersebut memberikan manfaat bagi kita atau kita angkat sebagai anak. Kedua, seorang wanita dalam kisah Nabi Musa yang berkata kepada bapaknya, wahai bapak, sewalah dia. Dia adalah sebaik-baiknya orang yang layak disewa karena tubuhnya yang kuat dan pribadinya terpercaya. Ketiga, dan Abu Bakar ketika mengangkat Umar bin Khattab radhiyallahu anha sebagai pengganti khalifah sesudahnya. Setibanya di rumah, sang pejabat tadi berpesan kepada istrinya agar merawat anak itu dengan baik, karena dia berharap anak tersebut akan mendatangkan kebaikan. Maka sejak saat itu Yusuf alaihissalam mendapatkan perawatan dan perhatian yang baik dari seorang suami istri tersebut. Bahkan pada masa tersebut Allah Ta'ala memberikan Nabi Yusuf kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Surah Yusuf ayat 21. Ketika usianya semakin dewasa, Allah memberi Nabi Yusuf ilmu dan hikmah sebagai balasan atas kebaikannya. Dan tak kala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Yusuf ayat 22. Para ulama berbeda pendapat tentang usia Yusuf alaihissalam saat itu. Ada yang mengatakan bahwa saat itu dia berusia 18 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun. Ada pula yang mengatakan usianya 30 atau 40 tahun.